Bisa kita mulai ya anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Tadi bangun jam berapa tadi? Bangun jam 5, Pak, saya. Pak. Sholat subuh semuanya kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum Bapak mulai, kalian sudah absen tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak cek dulu ya. Nah, di sini link absennya tadi sudah Bapak kirim di grup WA kalian ya. Link absennya dalamnya seperti apa? Bisa dicek ya. Yang belum absen, masih ada waktu, silakan untuk absen dulu. Seperti ini tampilan link absen yang tadi kalian isi ya. Nama lengkap siswa, nomor absen, dan ada foto siswa memakai seragam sekolah. Sama kan seperti ini? Sama, Pak. Absen. Sama, Pak. Nanti juga dapat dilihat di link responnya. Seperti apa itu link responnya? Di sini ada link respon yang sudah absen ataupun yang belum. Bisa kita cek dulu. Bisa ketahuan siapa yang sudah absen ataupun yang belum. Ini kita cek siapa yang sudah absen dan siapa yang belum absen ya. Murid Bapak itu ada 32. Sebentar, biar kalian juga paham link respon itu seperti apa. Ini ada link responnya, Bapak cek dulu. Nah, di sini tadi Bapak sudah kirim link absen di grup WA dan link responnya itu bentuknya seperti ini ya. Kelihatan di sini timestamp artinya waktu kalian melakukan absen, jam berapa, menit ke berapa, detik berapa juga ada namanya, nomor absen sama foto kalian memakai seragam.
Setiap hari yang Bapak kirim link absen itu seperti ini link responnya. Jadi ketahuan mana yang sudah dan mana yang belum. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon pimpin salah satu siswa untuk berdoa. Bapak persilahkan kepada Muhammad Al-Pareja untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Muhammad Al-Pareja. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-temanku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Muhammad Al-Pareja yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita selalu diberikan kelancaran. Amin, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum pada materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh kalian ikut bersama, bernyanyi bersama. Terima kasih kepada anak-anak semuanya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga semakin meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak. Kemarin kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan vegetatif. Kemarin kita belajar tentang Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Ini pada pembelajaran
minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan. Ini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatannya, ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan lanjutkan materi selanjutnya di kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, setelah menyimak dan mengamati video pembelajaran yang ditampilkan, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan teks PowerPoint, siswa mampu menganalisis ide pokok dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat sendiri dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap belajar? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Sebelum pada materi, di sini ada Bapak ada quiz time. Nih, seperti biasa. Tebak gambar dulu. Quiz ini terdiri dari 3 pertanyaan. Jawab 3 pertanyaan dengan benar. Bapak kasih waktu 5 detik ya. 1. Macan. Macan, Pak. Siapa yang barusan? Macan. Coba, apakah ini? Iya, macan. Betul, bagus. Ini ada angka 5, li-nya dicoret, jadi tinggal ma. Di sini ada wajan. Kan? Wa-nya dicoret, J-nya diganti dengan huruf C. Jadi can. Macan. Bagus. Yang kedua. Coba lihat di sini Telur ada ayam. apa? Ayam, Pak. Ayam. Ayam. Telur ayam. Wah, kita lihat. Telur ayam. Telur ayam. Bagus. Betul. Ini telur. Ini ditambah gambar bayam. B-nya di silang. Jadi ayam. Bagus. Yang ketiga. Ini apa? Ikan mas, Pak. Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Coba kita lihat ya. Ya, bagus. Ikan mas. I ditambah ini kantong. Tongnya disilang. Ditambah ada mas. Mas batangan itu jadi ikan mas. Bagus. Baik anak-anak. Itu quiz time-nya. Nanti yang jawab duluan itu nanti dapat hadiah dari Bapak. Oke, selanjutnya baik anak-anak. Kita akan ke materi. Silahkan kalian simak baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ingin disampaikan nanti setelah selesai video pembelajaran ini ya, materi ini. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada generatif, yang kedua ada vegetatif.
Perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya diantaranya menyusui anaknya, termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, memiliki rahim, dan tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Contoh-contoh hewan pipipar. Di sini ada beberapa contoh hewan pipipar. Di antaranya ada kerbau, ada gajah, ada singa, ada kucing. Oke, yang kedua ada yang disebut dengan opipar. Opipar adalah perkembangbiakan dilakukan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya, 1. Tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anaknya. 3. Biasanya bukan golongan mamalia. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Kelima, biasanya hewan unggas. Dan terakhir, induk mengerami telurnya. Di sini ada contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara opipar. Ada burung, ada ayam, ada buaya, dan ada kura-kura. Yang ketiga, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara opopipipar. Opopipipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara opipar dan pipipar. Ciri-cirinya, hewan yang berkembang biak secara opopipipar tidak memiliki ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan opopipipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan opopipar memiliki ciri seperti hewan opipar. Nah, berikut contoh hewan opopipar. Ada salamander, ikan hiu, platypus, kadal. Nah, sekian dulu dari Bapak tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga bermanfaat ya. Baiklah anak-anak. Barusan kalian telah menyaksikan video pembelajaran mengenai materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Coba diulangi tadi, ada apa saja? Yang pertama, Vivipar. Pipar. Vivipar. Ya, apa itu pipipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Bagus. Yang kedua apa? Ovipar. Opipar. Apa itu opipar? Hewan yang berkembang biak. Hewan yang bertelur. Berkembang biak dengan bertelur. Bagus. Yang ketiga, Opopipipar. apa itu opopipipar? Hewan Yang berkembang biak secara bertelur kemudian melahirkan. Baik anak-anak, coba di sekitar kalian atau di samping kalian, kira-kira ada hewan apa saja? Dan coba kalian sampaikan ke Bapak. Ada gak kira-kira di sekitar kalian? Pak, di rumah saya ada cicak, Pak.
Oh, ada cicak. Mana cicaknya? Nggak berani Dipegang nggak? pegang lah, Pak. Cicak-cicak di dinding ya, diam-diam merayap gitu. Itu lagu anak-anak TK. Betul, bagus, itu cicak. Coba Devita, cicak tadi berkembang biak secara apa? Ovivar. Secara apa? Ovivar. Apa itu opipar, Devita? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagus, bagus Devita ya. Baik anak-anak, coba perhatikan di sini Bapak ada hewan apakah ini? Coba lihat. Kucing, Pak. Kucing, Pak. Timpa. Apa ini? Kucing. Ada kucing. Kelihatan nggak? Kucingnya sakti ya, kayak ada bayangan gitu ya. Kucingnya transparan. Ya, kucingnya ini kucing sakti transparan ini. Baik, anak-anak, ini kucing berkembang biak secara apa? Melahirkan. Secara apa? Melahirkan atau Lahir. Telur. kok bertelur? Secara apa ini kucing? Vivipar. Pipar itu apa? Dengan cara Melahirkan. Tadi disampaikan juga ciri-cirinya apa? Melahirkan. Pertama, tubuhnya ditutupi bulu, Pak. ditutupi bulu. Bagus nih. Ini ada bulunya ya. Terus apa lagi? Mempunyai gendang telinga, Pak. Ya, bagus. Ada ini daun telinganya ini. Ya. Apa lagi? Memiliki kelenjar. Menyusui itu nanti Memiliki rasa. Bagus. Ini kucing Bapak simpan dulu ya. Nah. Oke, selain kucing, hewan yang berkembang biak secara pipipar apa? Gajah, Pak. Yang ada di hadapan kalian apa? Kita sebagai apa kita? Manusia. Manusia berkembang biak secara Melahirkan. melahirkan, ya kan? Ciri-ciri manusia kan ada apa ini? Daun telinga. Ada daun telinga, ya kan? Terus Berbulu. berbulu itu mah rambut, ya berambut. Bisa. Terus apa lagi? Rahim. Memiliki kelenjar rahim. Terus Kulit. kalau manusia melahirkan masih kecil diapain? Masih bayi. Disusuin. Nah, menyusui kan. Jadi manusia termasuk salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara Vivipar. baik. Bapak akan perlihatkan satu lagi. Coba kalian lihat ini hewan apa? Boleh kalian lihat sebentar. Nah, mungkin ada yang suka dengan ini. Coba lihat sebentar ya. Bapak agak geli juga ya. Kelinci. Nah, udah ketebak. Kelinci. Nah, apa ini? Kelinci, Pak. Ya, bagus kelinci. Bapak langsung simpan ya, agak galak juga ya. Itu tadi kelinci. Kelinci hewan yang berkembang biak secara apa? Vivipar, Pak. Vivipar atau Melahirkan. atau melahirkan. Baik, anak-anak. Bapak ada contoh lagi. Ini apa ini? Ayam. Ayam, Pak. Nah, ayam apa ini?
Nggak tahu. Ayam apa? Jantan, Pak. Ayam Betina. betina. Ayam kan banyak ya, ada ayam jantan, ada ayam betina, jenisnya juga banyak, ada Ayam ayam jago. broiler, ada ayam kampung ya, ayam pejantan, ayam Ayam domba, jago. kebetulan Bapak paham ya. Nah, ini ayam betina. Berkembang biak secara apa ini? Bertelur, Pak. Telur ovipar. Bertelur, Pak. Ovipar atau Bertelur. Telur. bertelur. Bagus. Cirinya apa? Bertelur. Pertama apa tadi? Daun telinga. Tidak memiliki daun telinga. Kita lihat. Ayam, ada nggak daun telinganya? Tidak ada ya. Terus apa lagi? Tidak menyusui anak, Pak. Tidak menyusui anak. Gimana Jihan? Tidak menyusui anak, Pak. Tidak menyusui anak. Karena tidak ada kelenjar susu di ayam. Ya. Terus apa lagi? Tidak mempunyai rahim, Pak. Atau menghasilkan telur nih. Mana telur ayam? Nah, kebetulan ini ayam Bapak sedang bertelur. Nah, ini telurnya. Jadi ayam berkembang biak secara ovipar atau Bertelur. bertelur. Oke, bagus. Ada contoh lain nggak selain daripada ayam? Selain ayam, dikarenakan untuk hewan yang berkembang biak secara ovipar itu hampir umumnya hewan unggas. Nah, hewan unggas itu tadi ada apa? Ada apa tadi? Ada burung, ada buaya, ada ular. Ada unggas, hewan unggas. Ada ayam tadi yang termasuk hewan unggas. Nih, Bapak ada satu lagi nih. Apa ini? Burung dara, Pak. Burung dara atau bahasa ininya merpati ya. Iya, Pak. Merpati. Nah, ini termasuk hewan unggas. Hewan unggas kebanyakan secara ovipar atau bertelur. Selain hewan unggas juga ada ini. Terakhir nih, Bapak kasih contoh lagi nih. Hewan apakah ini? Sebentar. Nah, apa ini? Ikan, Pak. Ikan apa ini? Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas, ya. Sengaja Bapak tangkap dari empang. Ikan mas lokal ini. Sama, hampir kebanyakan hewan jenis ikan juga berkembang biak secara bertelur. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah paham ya? Iya, Pak. Satu lagi, hewan yang berkembang biak secara ovipar. Tadi apa contohnya? Hiu. Ikan hiu. Nah, untuk ikan hiu, Bapak tidak bisa menampilkan. Karena sebelum menampilkan ikan hiu, Bapak sudah dimakan duluan ya. Terus, apa lagi selain ikan hiu? Ada ikan pari. Ikan pari juga sama. Karena itu harus ke laut ya. Selain itu apa? Ada salamander. Yang ditampilkan di video apa? Salamander. Apa Jihan? Salamander, Pak. Salamander ya. Cuma Bapak nangkapnya agak geli gitu. Yang terakhir kadal ya. Sama, kadal juga berkembang biak secara ovipar. Baik anak-anak, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami, mengerti bagaimana perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada ovipar, pipipar, dan ovopipipar. Baik anak-anakku, selanjutnya sebelum kita lanjut,
Nah, quiz time dulu sebelum kita lanjut. Siap-siap. Quiz ini terdiri dari 3 pertanyaan. Jawab 3 pertanyaan dengan benar. Sudah siap? Siapa? Siapa? Coba, Salman baca. Benda cair apa yang apabila dipanaskan akan membeku? Coba, siapa yang tahu benda cair apa yang apabila dipanaskan akan membeku? Biasanya kan kalau dipanaskan tidak membeku. Biasanya kalau dipanaskan apa? Cair. Cair, tapi ini dipanaskan membeku. Apakah itu? Telur. Agar-agar, Pak. Telur, Pak, telur. Coba kita cek jawabannya ya. Telur, bagus. Telur dipanaskan membeku. Nah, ini kan telur ya. Coba kan telur. Di dalamnya itu kan benda cair. Coba kalian masukin ke minyak goreng yang panas. Mendidih, beku. Jadinya membeku, bisa dimakan ya. Kedua, perhatikan. Coba baca, Guntur. Muhammad Guntur baca. Bintang apa yang tidak pernah rugi? Apa? Binatang apa yang tidak? Beruang. Laba-laba. Beruang. Laba-laba. Beruang. Laba. Ada yang jawab beruang. Ada yang jawab laba-laba. Kita cek Beruang, yang Pak. mana yang betul. Oke? Beruang. Baik. Beruang. Jawabannya apa? Laba-laba. Kenapa laba-laba tidak pernah rugi? Laba-laba itu rabat. Rabat itu untung. Jadi laba-laba itu tidak pernah rugi, untung terus. Ya. Selanjutnya ini yang terakhir. Siapa yang bisa jawab ini? Kambing. Kambing nyariin babehnya. Binatang apa yang nyariin bapaknya melulu? Kambing. Kambing. Coba kita cek. Kambing. Kambing nyariin babenya. Karena suara kambing kan be, nyari babe itu ya. Bagus, terima kasih. Boleh itu nanti sesama teman kalian. Terima kasih anak-anak, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah belajar tentang opipar, pipipar, dan opopipipar. Sekarang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Sebentar. Perlu diingat, sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan. Kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik yang ada pada ide pokok. Di sini ada contoh dari Bapak. Ide pokoknya di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Kalimat penjelasnya menjelaskan tentang ide pokok tadi. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Kemudian daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Akan dibuat menjadi satu paragraf. Seperti ini. Nah, judulnya ayam. Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Itu ide pokoknya. Dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau kalimat penjelas. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak memberi tugas kepada kalian
Waktunya 3 menit. Silahkan kalian buat, tentukan ide pokoknya. Sudah menentukan ide pokok, jelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan tentang ide pokok tadi. Jadi kalian tentukan dulu ide pokoknya. Sesudah menentukan ide pokok, kalian jelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain atau disebut kalimat penjelas. Minimal 1 paragraf. Bapak kasih waktu 3 menit. Nanti yang sudah selesai, boleh kalian presentasikan. Paham? Paham, Pak. Boleh, silakan. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Silakan kerjakan. Nanti minimal 3, 4, atau 5 orang lah sebagai perwakilan yang sudah. Yang sudah dipotokkan, kirim japri. Nanti Bapak tampilkan, coba kalian bacakan, presentasikan ya. Satu menit lagi. Ada yang sudah siap? 1 menit lagi ya. Baik, anak-anak. Ada yang sudah? Boleh? Silakan kirim japri, nanti presentasikan. Siapa yang mau duluan, silakan. Jihan mungkin, Depita, Asmal, atau Salman, Alfareja. Saya, Pak. Siapa? Saya dulu, Pak. Alfareja ya? Iya. Baik, Alfareja. Coba perlihatkan di kamera yang tadi kamu kerjakan. Menentukan ide pokok dulu, kemudian lengkapi dengan kalimat penjelas, maka jadikan sebuah paragraf. Coba ditampilkan. Tadi itu sudah dipotong kan, dikirim ke Bapak kan? Iya, sudah, Pak. Alfareja ya, sebentar. Sampai tulisannya kembali.
Coba apa Reja? Nih, Bapak share punya apa Reja, kelihatan gak nih? Kelihatan, Pak. Ini punya Alpareja ya. Nanti teman-teman yang lain boleh mengoreksinya. Alpareja dibacakan. Iya. Iya, Pak. Judulnya sapi, ide pokok. Salah satu hewan ternak yang sering dipelihara di Indonesia adalah sapi. Kalimat penjelasnya. Sapi dipelihara untuk diambil daging atau susunya sebagai bahan pangan manusia. Ada juga yang menggunakan sapi untuk pengolahan lahan tanam, bajak maupun sebagai penggerak alat transportasi. Indonesia memiliki beberapa jenis sapi lokal atau sapi asli Indonesia. Paragrafnya adalah sapi. Salah satu hewan ternak yang sering dipelihara di Indonesia adalah sapi. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya sebagai bahan pangan manusia. Ada juga yang menggunakan sapi untuk pengolahan lahan tanam, bajak maupun sebagai penggerak alat transportasi. Indonesia memiliki beberapa jenis sapi lokal atau sapi asli Indonesia. Terima kasih, Bagus, Pak Reza, bagus. Silakan teman-temannya ada yang mau mengoreksi atau menanggapi. Judulnya sapi, ide pokoknya salah satu hewan ternak yang sering dipelihara di Indonesia adalah sapi. Kalimat penjelasnya di sini ada 3 baris. Ya, sapi dipelihara untuk diambil daging atau susunya sebagai bahan pangan manusia. Ada juga yang menggunakan sapi untuk pengolahan lahan tanam atau bajak sawah ya. Indonesia memiliki beberapa jenis sapi lokal. Bagus, Alfareza. Bagus sekali ini. Ya, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya siapa yang mau, yang sudah boleh dipresentasikan, ditampilkan? Saya, Pak. Oke, Depita, baik Depita. Coba Depita diperlihatkan di kameranya tulisan kamu. Coba ditampilkan ke kamera Depita biar teman-temannya lihat apakah jelas. Jangan sampai terbalik ya. Coba ditampilkan agak deketan ke kameranya biar teman-temannya mengetahui dan jelas. Bagus, itu punya Depita ya. Depita difotoin, dipoto, dikirim Japri ke Bapak ya. Baik, Bapak akan. Nah, ini Depita sudah mengirim. Baik, Depita, Bapak presentasikan ya. Ini punya Depita. Coba Depita disampaikan bagaimana? Judulnya Burung Merpati. Paragraf pertama, ide pokoknya, burung merpati dikenal sebagai hewan yang dekat dengan manusia. Kalimat penjelas tidak hanya untuk dipelihara, dapat menghasilkan daging untuk dimakan, untuk keperluan berkomunikasi. Paragraf kedua, ide pokoknya burung merpati juga perlu dijaga kesehatannya. Kalimat penjelas terdapat banyak penyakit di lingkungannya. Burung merpati dapat memperoleh banyak gizi dan nutrisi serta zat-zat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Paragrafnya, burung merpati. Burung merpati dikenal sebagai hewan yang dekat dengan manusia. Burung merpati tidak hanya untuk dipelihara, tetapi juga dapat menghasilkan daging untuk dimakan, dan bisa dijadikan pengantar surat untuk keperluan berkomunikasi. Burung merpati juga perlu dijaga kesehatannya. Di sekitar lingkungan tempat tinggal burung merpati terdapat banyak penyakit. Oleh karena itu, burung merpati harus dijaga kesehatannya agar dapat memperoleh banyak gizi dan nutrisi serta zat-zat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Depita. Bagus sekali. Cuma tadi bacanya agak cepetan ya. Jadi ngos-ngosan. Belajar lagi kalau membaca itu seperti pembaca berita ya, jangan terlalu kecepatan dan jangan terlalu lambat juga.
Biar kalau cepat kan capek kita ngos-ngosan ya. Terima kasih Devita, bagus sekali ini 2 paragraf tentang burung merpati ya. Ide pokoknya jelas, kalimatnya penjelasan juga ada. Bagus Devita, terima kasih Devita. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada yang mau menampilkan lagi, boleh? Saya, Pak. Siapa? Cheryl. Cheryl, boleh Cheryl. Coba tampilkan dulu Cheryl di kameranya. Pekerjaan Cheryl mana? Lihat ke teman-temannya. Nih punya saya. Coba mana Cheryl? Tulisannya mana? Agak deketan Cheryl. Cheryl deketan ke kameranya. Oke, bagus. Sudah dipoto kan? Dikirim ke Bapak ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak coba buka punya Cheryl nih. Ini punya Cheryl kan ya? Judulnya Iya, kucing ya? Iya. Boleh, silahkan Cheryl. Paragraf pertama, ide pokoknya. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Kalimat penjelas. Hampir setiap negara mengenal kucing karena tingkahnya lucu dan mengemaskan membuat setiap orang menjadi suka. Paragraf kedua, ide pokoknya. Kucing merupakan jenis hewan mamalia. Kalimat penjelas. Berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Kucing memiliki telinga yang mempunyai penangkapan getaran. Judullah kucing. Paragrafnya. Kucing menjadi hewan peliharaan paling populer di dunia. Hampir di setiap negara mengenal dengan adanya kucing. Karena tingkahnya lucu dan mengemaskan itu membuat setiap orang menjadi suka. Kucing merupakan jenis hewan mamalia vivipar yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Kucing memiliki telinga yang mampu menangkap getaran dan suara dari jarak 10 meter lebih. Sekian dari saya. Bagus, terima kasih Cheryl. Mungkin sedikit Bapak koreksi ya, sama buat teman-teman yang lain ya, anak-anak yang lain, buat teman-temannya. Usahakan dalam menulis, hindari pertama coretan. Yang kedua, hindari tempelan kertas. Ya, apa Reja? Yang lainnya juga, hindari coret-coret, hindari tempelan kertas. Karena salah ditempel kan? Yap. Itu hindarkan, tolong. Yang selanjutnya, dalam sebuah paragraf, ini Bapak lihat punya Cheryl ya, kucing. Kucing, huruf K itu harusnya kapital. Kucing K-nya kapital ya. Terus begitu mau bikin paragraf, kamu dielokkan. Kucing menjadi hewan itu menjorok sedikit. Ya, kalau kata orang Sunda itu ngelok, menjorok sedikit ke dalam. Kalau bahasa nanti belajar komputer, kamu nulis ngetik di Word itu di tab sekali, ya. Jadi pas kucing itu menjorok sedikit dan huruf K-nya itu setiap awal kalimat itu kapital. Ya, cari Kak, kucing menjadi hewan peliharaan populer di dunia. Menjorok, kucingnya huruf K-nya kapital, di dunia titik. Biasakan setelah titik itu awali dengan huruf kapital. Di sini kan hampir ya, Caril ya, hampir itu haknya kapital. Hampir di setiap negara mengenal dengan adanya kucing. Titik. Sesudah titik, biasakan. Begitu awal kalimat lagi, ya selesai titik itu huruf kapital lagi. Dengan adanya kucing titik. Nah, baru kapital lagi karena ya bukan karena. Ya, bukan karena tapi karena. Karena tingkahnya lucu dan menggemaskan itu membuat setiap orang menjadi suka. Titik. Jadi anak-anak sekalian, tolong dalam pembelajaran bahasa, intonasi, tanda baca, titik, koma, huruf kapital,
itu biasakan dengan benar sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Sama seperti paragraf yang kedua ya, Caril. Isinya sudah bagus. Tolong perbaiki lagi cara penulisannya saja ya. Ya, Paragraf menjorok, titiknya sesudah titik huruf kapital. Bagus, Caril. Terima kasih, Caril. Ya, sama-sama, Pak. Baik, mungkin ada lagi terakhir. Ada lagi yang mau ini? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Tadi sudah ada sebagian yang mempresentasikan tentang bagaimana menentukan ide pokok, terus ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok tadi, dan buatlah menjadi sebuah paragraf. Baiklah anak-anak, selanjutnya seperti itu tadi langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Mudah-mudahan kalian nanti bisa ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak kirim ke grup WA untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan ya. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar mulai dari Bapak menampilkan video pembelajaran, kemudian kalian tadi mempresentasikan, menyampaikan bagaimana cara menentukan ide pokok dan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Paris, boleh silahkan Paris. Simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu belajar tentang perkembangbiakan hewan seperti ovovivipar, vivipar, seperti itu, dan belajar tentang paragraf, membuat kalimat dan ide kayak kasihkan ide pokok apa ya? Mungkin ada yang bisa menambahkan. Siapa yang mau menambahkan boleh? Devita boleh silakan. Devita dibuka itunya, speakernya. Speakernya dibuka. Belum Tidak dibuka ya, Pak. Yang jelas ya, silakan Devita. Hari ini kita belajar tentang cara membedakan hewan ovipar, vivipar, ovovivipar, dan cara membuat paragraf berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Bagus, terima kasih Devita ya. Kita pada hari ini telah belajar perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada ovipar, vivipar, dan opovivipar. Serta menentukan ide pokok dengan menambahkan kalimat penjelas dan membuat sebuah paragraf. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Bapak sampaikan? Silahkan kalau masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Ada yang ingin bertanya?
Jihan mungkin, Agung Prayoga. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Baik, kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat laporan serta ciri-ciri khusus pada hewan. Sebelum Bapak menutup, nanti di grup Bapak kirim soal berupa link Google Form, kalian kerjakan. Bapak tunggu sampai jam 12. Baiklah anak-anak sekalian, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah paham, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak mohon silahkan pimpin oleh Salman. Salman ada? Ada, Pak. Oke, baik. Salman tolong pimpin doanya ya. Ya, Pak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kawan-kawan kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Salman yang telah memimpin doanya. Selalu Bapak ingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Pertama, Memakai masker, mencuci tangan, pakai masker. menjaga Kedua, jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan, Menjauhi cuci tangan. kerumunan. Ketiga, Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. Keempat, mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas. Kelima, menjaga jarak, menjaga jarak. Ulangi, yang pertama apa 5M? memakai masker, Memakai masker. Mencuci tangan. Tangan. Ketiga, menjauhi kerumunan, ketiga apa? menjauhi kerumunan, Menjauhi kerumunan. Keempat, mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas. Terakhir, kelima, Menjaga jarak. menjaga jarak. Menjaga jarak. Semoga dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, kita selalu diberikan kesehatan. Apabila nanti kita tatap muka, kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih anak-anak. Bapak cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.